Saudara, wisata Pantai Sanur di momen libur Natal dan Tahun Baru terlihat lebih lengang dari biasanya. Sejumlah pedagang mengaku penurunan jumlah wisatawan mencapai 20% dibandingkan tahun lalu. Memasuki periode libur akhir tahun, salah satu objek wisata pantai di kota Denpasar, yakni Pantai Sanur, tampak lengang. Hanya terlihat sejumlah wisatawan domestik dan warga lokal yang sedang menikmati suasana pantai. Sejumlah pedagang lokal di sekitar Pantai Sanur bilang ada penurunan jumlah wisatawan di periode libur akhir tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan berkisar 20 hingga 50%. Faktor cuaca diduga menjadi pemicu sepinya wisatawan di Pantai Sanur. Kurang lebih penurunan omset itu berapa, Mas? Wah, lumayan sih penurunan. Ya tidak menentu sih, sekarang kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya penghasilannya. Perbandingannya dengan tahun sebelumnya seperti apa? Ya mendingan tahun lalu lah. Sekitar 25%. Turunnya ya? Panjang jauh sekali. Berapa kurang lebih? Kalau nggak hari libur itu paling nggak dari pagi sampai malam itu palingnya 200.000. 200.000. Ya, Sekarang? Itu udah sekarang. Nah, kalau biasanya Tahun lalu jauh beda. berapa kurang lebih? Ya kurang lebih 500 lah. Dan saudara, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas dan keramaian warga di sejumlah daerah saat musim libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Nandang Astika di Denpasar, Bali. Kita akan ke Nyoman Deni terlebih dahulu di Surabaya. Nyoman, BMKG Juanda memperkirakan cuaca ekstrim ini di sekitar Jawa Timur akan terjadi. Lantas bagaimana pemerintah di sana mempersiapkan mengantisipasi keramaian warga di musim libur akhir tahun ini? Ya, Nadi dan juga saudara, saat ini saya sudah berada di akses jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Dan saat ini arus lalu lintas di sekitar jembatan Suramadu ini cukup ramai dan pengendara roda 2 yang mendominasi dari arah kota Surabaya menuju ke Pulau Madura. Dan saat ini baru saja kota Surabaya diguyur hujan cukup deras. Dan para pengendara ini dihimbau agar berhati-hati saat melintasi jembatan Suramadu untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk dan juga angin kencang. Pihak kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar jembatan Suramadu untuk memperlancar arus lalu lintas yang akan menyeberang ke Pulau Madura dan juga sebaliknya dari Pulau Madura ke kota Surabaya. Dan hingga pada petang ini juga di sekitar jembatan Suramadu cuacanya cukup mendung. Seperti itu, Radi. Oke, tapi lihat wisatawan maupun juga warga yang melakukan atau beraktivitas mudik di lintas Surabaya ini juga sudah cukup terlihat di sana ya. Baik, dari Surabaya kita akan ke Denpasar, Bali. Ada jurnalis Kompas TV Nandang Astika yang sudah siap dengan laporannya. Nandang, tadi kalau kita simak berita sebelumnya di Sanur itu wisatawan yang hadir di sana dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan yang cukup drastis. Saya ingin juga tahu bagaimana di tempat-tempat lainnya seperti di Kuta, lalu di Canggu dan tempat-tempat tourist attraction lainnya di Bali. Iya, tadi benar bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku pariwisata yang ada di Sanur maupun di beberapa tempat lainnya, ada terjadi penurunan dari jumlah. Ya, Nandang, sepertinya masih ada kendala komunikasi. Tadi sedikit poin yang disampaikan Nandang, memang ada terjadi penurunan, kalau yang saya tangkap tadi di Sanur dan beberapa tempat wisata lainnya. Oke, sambil menunggu sambungan komunikasi Nandang, saya akan lagi ke Surabaya kembali. Di Surabaya ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, tadi Anda mengatakan sudah mulai ada geliat wisatawan ataupun pemudik yang menuju ke Surabaya maupun melintasi Surabaya Raya begitu ya, seperti Sidoarjo dan lain-lain. Tapi mereka ini menuju ke tempat-tempat di Jawa Timur di mana saja kira-kira, dan apa yang dipersiapkan oleh aparat polisian maupun juga otoritas setempat jika memang cuaca ekstrim datang? Ini karena banyak dikhawatirkan oleh warga yang ingin mudik karena banyak sekali cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Jawa, Nyoman.
Baik tadi memang betul pada sore hari ini arus lalu lintas khususnya pengendara roda 2 cukup padat pada sore tadi untuk melintasi dari kota Surabaya ke Pulau Madura. Dan saat ini memang cukup ramai pengendara yang mengarah atau pulang ke daerah Madura karena besok sudah merupakan libur panjang hari Natal dan juga Tahun Baru. Sementara itu pihak petugas juga mengingatkan para pengendara agar berhati-hati dan waspada untuk melintasi jembatan Suramadu ini karena cuaca buruk memang masih terjadi di sekitar kota Surabaya dan juga kota-kota lainnya yang berdekatan dengan kota Surabaya. Dan petugas keamanan juga melakukan pengamanan di sejumlah titik-titik area lokasi wisata untuk melakukan pengamanan dan juga menghimbau para wisatawan agar tetap berhati-hati karena memang cuaca akhir-akhir ini di kota Surabaya dan juga kota-kota daerahnya yang berdekatan di kota Surabaya memang sedang cuaca buruk dan hujan deras juga terus melanda di sejumlah wilayah di area kota Surabaya ini tadi. Ya, terlebih kalau kita lihat jembatan Suramadu ini kan membelah laut ya. Laut jika memang terjadi badai juga tentu akan membahayakan pengendara kendaraan bermotor, terutama pemotor yang melintasi jembatan Suramadu. Baik, Nyoman, terima kasih. Saya akan kembali ke Nandang di Denpasar, Bali. Tadi sempat terputus komunikasinya. Kalau Anda tadi mengatakan memang ada penurunan ya di beberapa wilayah wisata di Bali, termasuk di Sanur. Bagaimana perkembangannya di sana, Nandang? Ya, tadi memang dari penjelasan dari berbagai para pelaku wisata memang mengatakan untuk saat ini terjadi penurunan kunjungan wisata. Dan walaupun secara kondisi di lapangan bisa dilihat masih banyak wisatawan, terutama wisatawan asing yang istilahnya hilir mudik di kawasan wisata-wisata di Bali. Namun mereka ini merupakan wisatawan yang sudah lama berada di Bali yang atau tinggal long stay seperti itu tadi. Jadi tidak menambah okupansi untuk hunian hotel pada libur pada saat Natal Tahun Baru kali ini. Dan itu pun disampaikan juga di beberapa tempat, termasuk tadi saya juga sempat menanyakan langsung kepada salah satu pegawai villa yang ada di kawasan Canggu. Dia juga mengatakan hal serupa terjadi di Canggu, jadi tidak jauh berbeda dengan seputaran yang ada di kawasan Sanur tempat saya melaporkan hari ini. Namun ketika di Sanur tadi pagi memang kondisinya relatif sepi dan ketika sore hari ini juga sedikit lebih ada peningkatan jumlah kunjungan walaupun memang dikatakan tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa Bali atau kunjungan wisatawan yang ada di Bali memang sempat atau berkurang atau menurun seperti itu tadi. Tapi Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat menyatakan bahwa hal tersebutlah tidak benar karena menurut dari data yang disampaikan oleh Gubernur Bali bahwa kunjungan wisatawan per hari di Bali itu mencapai 16.000 yang datang ke Bali seperti itu tadi. Dari kabar yang diterima dan juga yang beredar di masyarakat begitu bahwa wisatawan ini agak takut dalam tanda kutip ke Bali karena memang cuaca ekstrim yang melanda wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Pulau Jawa dan Bali. Apakah itu juga menjadi alasan utama yang Anda dengar bahwa wisatawan ini enggan masuk ke Bali atau menahan diri untuk masuk ke Bali karena khawatir cuaca buruk atau ada faktor lain, Nandang? Ya, kondisi cuaca juga memang menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian para wisatawan ini untuk enggan datang ke Bali. Termasuk dari sejumlah wisatawan pun juga sempat mengatakan awalnya mereka ragu untuk datang ke Bali setelah mengikuti atau mendapatkan informasi bahwa di sejumlah tempat wisata di sejumlah daerah di Bali termasuk kawasan wisata pun sempat terendam banjir misalkan seperti di kawasan Seminyak Bali seperti itu. Hal inilah yang membuat wisatawan pun juga sempat berpikir apakah tetap melakukan liburan ke Bali atau tidak seperti itu. Namun sebelumnya dari pihak instansi terkait misalkan dari Basarnas pun sudah mengatakan dengan stakeholder yang ada di Bali untuk menjaga keamanan atau melakukan mitigasi bencana bahwa memang kondisi cuaca tidak bisa diprediksi akan tetapi mereka juga mengupayakan untuk melakukan penanganan dan pencegahan ketika cuaca ekstrim misalkan hujan deras itu dapat terantisipasi terutama pada saat mengantisipasi kondisi-kondisi banjir seperti itu tadi. Ya, baik. Terima kasih laporan langsung Nandang Astika, jurnalis Kompas TV dari Denpasar, Bali. Dan sebelumnya juga ada Nyoman Dedi dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.